Teori belajar behaviorisme atau teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Belajar menurut teori ini adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Dalam belajar, hal yang terpenting yaitu adanya input atau stimulus dan output atau respon. Misalnya, munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran agar dapat mencapai tujuan secara maksimal memiliki dua hal yang perlu dipersiapkan oleh guru, yaitu 1. Menganalisis kemampuan awal dan karakteristik peserta didik. Tujuan dari menganalisis kemampuan peserta didik ini adalah agar guru dapat memperoleh gambaran yang terperinci mengenai kemampuan awal peserta didik yang nantinya akan berfungsi sebagai prasyarat bagi bahan baru yang akan disampaikan. Kemudian, guru dapat gambaran dan jenis pengalaman yang telah dimiliki oleh peserta didik, sehingga dapat diberikan bahan yang lebih relevan dan mudah dipahami oleh peserta didik. Guru dapat mengetahui sosiokultural peserta didik, termasuk latar belakang keluarga, ekonomi, dan lain-lain. Terakhir, guru dapat mengetahui kebutuhan peserta didik, mengetahui tingkat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, serta mengetahui tingkat penguasaan yang sebelumnya telah diperoleh peserta didik. Yang kedua, merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik untuk dapat memberikan layanan pembelajaran kepada semua kelompok peserta didik. Teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap-sikap. Individu-individu juga melihat model-model atau contoh-contoh untuk mempelajari kegunaan dan kesesuaian perilaku-perilaku akibat dari perilaku yang dimodelkan. Kemudian, mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dari tindakan mereka. Teori belajar kognitif berfokus pada penggunaan unsur kognitif dalam proses belajar. Sebenarnya, teori ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran behavioristik yang memandang bahwa perubahan perilaku seseorang dapat diamati dan diuji berdasarkan hal yang terlihat jelas. Dalam teori kognitif, belajar bukan cuma sekedar interaksi antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan berbagai faktor yang ada dalam diri individu. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menerapkan teori belajar sosial kognitif Albert Bandura dalam proses belajar mengajar adalah 1. Mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Kedua, menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. Yang ketiga, menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Keempat, menggunakan musik. Kelima, menciptakan suasana yang riang. Keenam, teknik penyajian materi bervariasi. Dan yang terakhir, ketujuh, mengurangi bahan materi yang tidak relevan. Teori belajar selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme. Teori ini adalah teori tentang bagaimana siswa dapat memperoleh pengetahuan. Nah, pada teori ini, siswa yang lebih banyak belajar, siswa harus aktif melakukan kegiatan, baik dari aktif berpikir dan aktif dalam memahami hal-hal yang akan dipelajari. Nah, adapun penerapan pada teori ini yang pertama itu ada mengamati atau observing. Mengamati ini sendiri melakukan pengamatan langsung pada objek secara sistematik. Yang
Yang kedua itu menanya. Setelah mengamati, ada selanjutnya yaitu menanya atau questioning. Kegiatan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang sedang diamati. Nah, sudah menanya, selanjutnya itu mengumpulkan informasi. Informasi dapat diperoleh melalui berbagai sumber, berbagai pengamatan, atau melakukan percobaan. Yang keempat yaitu mengasosiasi. Mengasosiasi sendiri adalah mengumpulkan kembali informasi, fakta maupun ide-ide yang telah diperoleh dari kegiatan mengamati tadi. Yang terakhir yaitu mengomunikasikan. Nah, kegiatan ini yang mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan atau menyampaikan apa yang telah dipelajari, baik secara ditulis maupun secara lisan atau diceritakan. Sebelum kita mengetahui model pembelajaran yang berdasarkan prinsip konstruktivisme, kita harus mengenal apa itu teori belajar konstruktivisme. Dari sudut pandang teori belajar konstruktivisme itu, proses belajar individu harus aktif dalam mengembangkan pengetahuan mereka. Kreativitas dan keaktifan siswa akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif siswa. Dari pengalaman tersebut, siswa dianggap telah belajar apabila mereka telah menunjukkan perubahan tingkah laku dalam diri. Dari penjelasan tersebut, kita ketahui ada beberapa model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama, model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw ini merupakan salah satu model pembelajaran aktif yang berkolaboratif. Siswa bekerja sama dan juga bertanggung jawab secara mandiri. Jadi, walaupun berkelompok, siswa secara individu memiliki tanggung jawab atas materi pembelajaran yang harus mereka pelajari. Model pembelajaran jigsaw ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kognitif dan terbentuknya kerjasama antar siswa. Adapun model pembelajaran yang kedua, model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran ini memberikan pembelajaran yang aktif agar siswa dapat terlibat di dalam memecahkan suatu masalah, memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa untuk membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. Pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme adalah pembelajaran yang mengutamakan keaktifan peserta didik sehingga peserta didik dapat membangun pelajaran mereka secara mandiri. Untuk menjalankan proses pembelajaran secara mandiri, diperlukan model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan konsep konstruktivisme. Model-model pembelajaran itu antara lain: 1. Model pembelajaran discover learning. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang dapat membangun keaktifan peserta didik melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian dalam pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran berdasarkan pengalaman sendiri. Model ini merupakan model belajar yang dimana siswa dapat melalui proses inisiatif dalam pembelajaran. Siswa dituntut untuk mandiri agar inisiatifnya berjalan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran di mana siswa akan belajar bekerja sama dengan tim dan akan menyelesaikan tugas yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama. Dari situ, keaktifan dan kemandirian siswa dapat dibangun dalam proses pembelajaran.